Mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku belum bisa sepenuhnya melupakan pengalamannya menangani skuad Garuda. Meski masa baktinya hanya berlangsung 10 bulan, pria asal Belanda itu menyebut periode tersebut sebagai salah satu pengalaman paling berkesan dalam karir kepelatihannya. Kluivert ditunjuk PSSI pada Januari 2025 untuk menggantikan Sintayong. Ia datang dengan ekspektasi tinggi, membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif dan menembus putaran final Piala Dunia 2026. Namun perjalanan itu tidak berjalan mulus. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Langkah Indonesia terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah beruntun dari Arab Saudi dan Irak. Kegagalan tersebut memicu kekecewaan publik. PSSI kemudian memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada Oktober 2025. 2 bulan berselang, kursi pelatih timnas Indonesia diisi John Herdman yang ditunjuk pada 3 Januari 2026 sebagai penerus proyek skuad Garuda. Meski tak lagi menjabat, kenangan bersama Indonesia masih membekas di hati Kluivert. Bagi Kluivert, Indonesia bukan sekedar tempat bekerja. Atmosfer sepak bola yang luar biasa, tekanan besar dari jutaan pendukung, serta ambisi menembus panggung dunia menjadi pengalaman yang sulit dilupakannya. Timnas Indonesia kembali mendapat sinyal positif terkait potensi tambahan amunisi muda berbakat dari Eropa. Nama yang kini kembali menghangat adalah Demian Agustin, pemain keturunan Indonesia yang tengah bersinar bersama Arsenal U21. Performa terbarunya benar-benar menyita perhatian. Demian tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Arsenal U21 menghancurkan Leeds United U21 dengan skor telak 4-0. Penampilan tersebut menjadi bukti nyata kualitasnya di level kompetitif Inggris. Pemain setinggi 182 cm itu memang bukan nama baru dalam wacana naturalisasi timnas Indonesia. Sebelumnya, ia sempat disebut masuk radar ketika Garuda masih ditangani Patrick Kluivert. Namun hingga Kluivert lengser usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026, panggilan resmi tak kunjung datang. Kini di era kepelatihan John Herdman, peluang itu kembali terbuka. Apalagi Demian sendiri tidak menutup kemungkinan untuk membela Merah Putih. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku akan sangat senang jika suatu hari bisa bermain untuk Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perkembangan lebih lanjut soal masa depan internasionalnya. Artinya, secara regulasi, peluang membela timnas Indonesia masih sepenuhnya terbuka. Kini, sorotan tertuju pada langkah berikutnya. Dengan performa yang semakin matang dan hat-trick sensasional di Premier League 2, Demian Agustin bukan lagi sekedar wacana. Jika konsistensinya terjaga, bukan tidak mungkin wonderkid Arsenal ini menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Bursa rumor kembali menghangat. Kali ini bukan soal transfer klub, melainkan potensi tambahan amunisi untuk skuad Garuda. Nama Luke Vickery mencuat sebagai kandidat naturalisasi di era pelatih baru timnas Indonesia John Herdman. Striker 20 tahun yang kini merumput di kasta tertinggi Liga Australia bersama MacArthur FC itu disebut telah masuk radar komunikasi internal tim pelatih. Jika prosesnya benar-benar berjalan, Indonesia berpotensi mendapatkan profil penyerang muda dengan pengalaman kompetitif lintas negara. Vickery bukan nama asing di level kelompok umur. Ia pernah memperkuat Australia U19 pada ASEAN U19 Boys Championship 2024 di Surabaya, mencetak 1 gol dari 4 laga. Pengalaman bermain di Indonesia meski dalam konteks turnamen junior memberi sentuhan emosional tersendiri. Secara administratif, ia memegang kewarganegaraan Australia, tetapi memiliki peluang membela Indonesia melalui garis keluarga. Disebutkan, nenek dari pihak ibu memiliki darah Indonesia, meski detail asal daerahnya belum terungkap. Dalam konteks proyek Herdman, faktor usia menjadi pertimbangan strategis. Timnas Indonesia tengah memasuki fase regenerasi, mencari keseimbangan antara pemain diaspora berpengalaman dan talenta muda yang bisa tumbuh bersama tim dalam. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini. Sebab salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, baru saja mencetak sejarah di AFC Champions League Elite. Ia menjadi orang pertama Indonesia yang 2 musim beruntun tampil di 16 besar AFC Champions League Elite.
Hebatnya, Sandy Walsh mencetak pencapaian di atas bersama dua klub berbeda. Musim lalu, Sandy Walsh masih membela klub Liga 1 Jepang, Yokohama F. Marinos. Per musim 2025-2026, Sandy Walsh hengkang ke raksasa Thailand, Buriram United. Bersama Buriram United musim ini, Sandy Walsh telah mengemas 2 gol dan 1 assist dari 19 pertandingan. Khusus di AFC Champions League Elite 2025-2026, Sandy Walsh telah turun 5 kali. Bahkan dalam 2 laga terkini yang dijalani Buriram United, Sandy Walsh bermain sebagai starter dan membantu sang klub menang 1-0 atas Changde Rongcheng dan menumbangkan Shanghai Shenhua 2-0. Berkat kontribusi Sandy Walsh, Buriram United lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite 2025-2026. Buriram United dipastikan finish 5 besar di klasemen akhir Liga AFC Champions League Elite 2025-2026. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai setelah PSSI menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala. Sejak itu, publik mulai menaruh harapan besar pada arah permainan dan filosofi yang akan dibawa sang juru taktik asal Inggris. Analisis awal menunjukkan bahwa taktik John Herdman, Timnas Indonesia berpotensi menghadirkan pendekatan yang tidak asing, namun dikemas lebih modern dan adaptif. Berdasarkan rekam jejaknya, Herdman dikenal sebagai pelatih yang kuat dalam membangun mental, sekaligus memiliki struktur taktik yang jelas, terutama dalam penggunaan formasi berbasis 3 back. Salah satu ciri paling menonjol dari taktik John Herdman, Timnas Indonesia adalah penggunaan formasi 3 back. Fakta ini menunjukkan fleksibilitas Herdman dalam menyesuaikan taktik dengan karakter pemain. Dengan komposisi skuad Timnas Indonesia saat ini, kembali ke sistem 3 back dinilai realistis. Apalagi pola tersebut sudah akrab sejak era pelatih sebelumnya. Pola ini berpotensi cocok dengan karakter pemain Timnas Indonesia saat ini, termasuk back yang nyaman membawa bola dan membantu serangan. Dalam beberapa momen, pola tersebut mengingatkan publik pada peran bek kanan yang agresif membantu overlap di era sebelumnya. Meski secara karakter permainan dinilai cocok dengan DNA Timnas Indonesia, tantangan terbesar Herdman adalah integrasi sistem ke dalam skuad baru. Adaptasi pemain terhadap dinamika formasi, pressing tinggi, dan transisi cepat akan menjadi pekerjaan rumah utama. Namun dengan pendekatan detail, pengalaman internasional, serta fondasi taktik yang jelas, publik menanti apakah taktik John Herdman, Timnas Indonesia mampu membawa Garuda bangkit dan melangkah lebih jauh di level Asia. Penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen, terang-terangan siap membela Timnas Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan penyerang 188 cm pada pertengahan 2025 atau ketika Timnas Indonesia masih ditangani Patrick Kluivert. Darah Indonesia yang dimiliki Dean Zandbergen didapatkan dari sang ibu. Ibu Dean Zandbergen memiliki darah Jawa Barat, lebih tepatnya Depok. Sayangnya, tenaga Dean Zandbergen gagal dimanfaatkan Patrick Kluivert. Alih-alih memilih Dean Zandbergen untuk dinaturalisasi menjadi WNI, Patrick Kluivert lebih menunjuk penyerang FC Volendam, Mauro Zylstra. Dean Zandbergen dalam tren positif bersama klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo musim ini. Dari 22 pertandingan Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Namun hebatnya, koleksi 5 gol dan 3 assist itu dicatatkan Dean Zandbergen dalam 7 laga terakhir. Bahkan saat VVV Venlo menang 3-1 atas FC Dordrecht di pekan ke-21 Liga 2 Belanda 2025-2026 pada 19 Desember 2025, Dean Zandbergen mencetak hat-trick. Menarik menanti siapa saja pemain keturunan tambahan yang berhasil dirangkum John Herdman. Bek kiri Timnas Indonesia Nathan Cheo Aon konsisten di Willem II. Ia kembali masuk starting 11 saat melawan Jong FC Utrecht di Eredivisie 2025-2026. Willem II bertandang ke markas Jong FC Utrecht di Stadion Galgenwaard Selasa dini hari WIB. Nathan Cheo Aon bermain di posisi bek kiri. Ia bermain hingga pertandingan selesai. Ia melakukan 2 kali defensive contributions, 1 tackle, dan 1 intercept. Selain itu, ia juga melakukan 3 recoveries. Sejauh ini Nathan Cheo Aon cukup konsisten di Willem II. Pemain 24 tahun itu menjadi pemain inti Willem II. Nathan Cheo Aon telah mencatatkan 22 penampilan di liga musim ini